Intinya jangan pernah merasa bahwa ini nggak berhasil, aku nggak cocok nih di usaha ini. Jangan pernah berpikir seperti itu. Pilihan yang kita ambil pasti ada resikonya, tetapi ketika kita yakin, kita serahkan juga sama Tuhan kita, pasti semua juga ada jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Ulfaiza. Saya salah satu peternak hamster di daerah Magelang. Saat ini saya beralamat di Dusun Karanganyar, RT 7 RW 12, Kelurahan Banyu Biru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Awalnya sebenarnya karena kita sering scroll HP itu loh mas. Nah, di situ kok dari beberapa medsos itu kita melihat adanya permintaan dari hamster sendiri, ada reel-reel yang tentang membahas hamster. Di situ kok kita melihat adanya sebuah peluang. Kemudian di satu sisi yang lain, setelah kita bermain di tempat saudara kita yang memang peternak, di situ kita belajar banyak hal dari beliau. Dari situ beliau juga memberikan motivasi, nasihat kepada kita, sehingga saya sama suami itu yakin untuk memulai di usaha ini. Awal mulanya itu kendalanya adalah paradigma masyarakat itu sendiri mas. Banyak yang menganggap bahwa hamster itu tikus, celurut atau sejenisnya. Padahal kalau memang kita belajar atau kita cari tahu, itu hamster itu beda. Kalau kita bilang itu seperti mermot tapi versi mini mas. Dia memiliki keunikan tersendiri, warna yang beragam. Di situ juga dia salah satu hewan yang ramah juga buat anak-anak, dan perawatannya juga mudah. Alhamdulillah kalau di tempat kami itu untuk ternak sendiri ada sekitar 100-an pasang mas. Dari per pasangnya itu range-nya untuk anak itu antara 2-11 ekor. Yaitu rata-rata kita ambil aja 5 ekor mas dari per pasangnya. Kemudian kalau untuk jenisnya itu sendiri ada dua. Ada yang Campbell dengan Winter. Hamster Campbell seperti yang ada di sebelah kanan saya itu adalah dia mempunyai karakteristik yang lincah, aktif dengan beragam warna. Kemudian ada satu lagi yang namanya hamster Winter. Dia itu karakteristiknya kalem, itu tidak seaktif Campbell, sehingga untuk anak-anak, istilahnya untuk pegangan anak-anak itu dia lebih ramah. Dari segi bulunya pun juga berbeda. Hamster yang Winter itu bulunya lebih halus. Namun di sisi lain, hamster yang Winter itu corak warnanya tidak sebanyak hamster Campbell yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian di sisi lain juga kita juga ada kendala dari hama itu sendiri, seperti ada kucing ataupun tikus. Nah itu juga salah satu PR kami sih waktu beberapa bulan di awal kami usaha. Setelah kita tahu cara menanganinya, alhamdulillah satu persatu kendala itu bisa terselesaikan. Kemudian kalau dari hama itu sendiri seperti kucing ataupun tikus, itu mungkin dari segi kandangnya juga sih mas, kita harus lebih memperhatikan ketinggiannya, kemudian keadaan itu apakah memang rawan dengan kucing ataupun tikus. Nama usaha peternakan kami adalah Hamster Ziken. Kenapa kita mengambil nama Ziken? Ziken itu diambil dari salah satu bahasa yang artinya itu berkah. Kami berharap usaha kami itu membawa keberkahan tidak hanya untuk kami sekeluarga, tapi juga lingkungan sekitar kami mas. Perawatan hamster itu cukup mudah mas. Kita bisa memberikan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Pagi dan malam kita bisa berikan sentrat atau bisa ditambah dengan ampas tahu. Kemudian untuk siangnya bisa kita berikan sayuran seperti toge, wortel, ataupun sayuran yang lain yang nanti kita bisa potong-potong kecil. Kemudian untuk kebersihan kandangnya itu sendiri, kita cukup mengganti ketika memang alasnya itu sudah basah. Itu rata-rata 1 minggu sampai 2 minggu lah, nanti kelihatan kalau di bawahnya itu udah basah. Nah itu baru nanti alasnya kita ganti. Alasnya sendiri kami memang menggunakan istilahnya serbuk kayu mas, yang memang di daerah kami serbuk kayu kan itu relatif murah ya mas. Kalau medianya itu macam-macam, bisa serbuk kayu, kemudian bisa pasir zeolit yang biasanya digunakan untuk kucing itu loh mas. Tangani hamster yang sakit itu mungkin misalkan dia istilahnya gelutan lah mas lah, ada yang luka, namanya kan kita perawatannya memang kita sendirikan, kita bersihkan dengan Revanol, antiseptik lah seperti itu, kita sendirikan dulu sampai dia benar pulih. Kemudian
ada yang lainnya mungkin dari segi pemberian makan. Kan dalam satu pasang itu ada yang dia malnutrisi, kayak kalau istilahnya kalau kita kenal stunting, ada yang nggak terlalu besar. Nah kayak gitu ya, itu wajar sih mas kalau yang ada yang besar atau yang kecil, karena kan memang rame-rame itu istilahnya kita memberikan makan dan mereka juga berebut satu sama yang lainnya. Hamster itu termasuk salah satu hewan yang jarang banget terkena bunuh hama gitu loh mas. Di musim kemarau itu kan cuacanya lebih panas mas, sehingga mungkin dari segi pakan sayur kita tambah, kemudian konsentrat dari pakan yang pagi atau yang malam sentat itu yang mungkin awalnya kita berikan tidak terlalu encer, itu bisa dibuat lebih encer sedikit, jadi kandungan airnya lebih banyak lagi tuh, sehingga hamster sendiri itu tidak merasa kepanasan, dia juga tetap merasa sejuk. Kalau pakan, awal kami mulai usaha itu kayak babat talas itu mas, kami memang awalnya itu benar-benar pakan yang kita beli dari pabrik itu sendiri. Nah itu lumayan menguras kantong. Kemudian setelah kita belajar lagi, kita ketemu peternak yang lain, mereka juga mereferensikan coba dikasih ampas tahu. Nah di situ kita juga mencoba sih mas, kasih ampas tahu namun tetap ditambahi dengan sentra tadi. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu untuk dari segi biaya makan itu bisa lebih dikurangi. Berian sayuran kita masih tetap seperti biasa, kita berikan toge, wortel ataupun sayuran sejenisnya pada siang hari. Kalau untuk medianya itu macam-macam sih mas, media apapun bisa asalkan memang itu istilahnya tertutup, yang di bawahnya sampingnya cuma atasnya memang terbuka, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengecek sih perkembangan hamster itu sendiri. Kita bisa menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti drip, kayak ember yang mungkin embernya sudah tidak terpakai. Intinya ketika kita usaha bisa mungkin kita minimalisir biaya lah mas. Kalau kita mempunyai barang-barang yang memang sudah tidak terpakai bisa kita modifikasi, nah itu bisa kita gunakan. Untuk membedakan antara jenis hamster itu jantan ataupun betina, itu biasanya kita lihat ketika kita membuka hamster itu sendiri mas. Kalau hamster jantan itu jarak antaranya antaran kayak alat kelamin dengan istilahnya yang buat eheknya itu loh mas, itu jaraknya agak jauh. Kemudian kayak ada istilahnya kalau kita melihat lebih detail lagi kayak ada nyun sewu nggih, ada alat kelaminnya yang lebih menonjol. Kemudian kalau betina itu jaraknya lebih dekat. Terus kemudian betina yang dia memang sudah kawin itu dia akan memiliki mohon maaf payudara dalam puting itu sendiri, jadi kita juga lebih bisa membedakan itu sendiri. Kemudian kita bisa memulai untuk mengawinkannya itu setelah kita sapai itu bisa mas, sebenarnya langsung kita jadikan satu, biasanya di umur 3 mingguan lah nanti kita jadikan satu bisa. Namun hamster itu sendiri dia mau istilahnya bereproduksi atau dia beranak itu kurang lebih untuk jenis Campbell itu umur 2 bulan 3 bulan, jenis winter itu biasanya 4 bulan 5 bulan lah. Kalau untuk beranaknya itu lebih banyak itu yang jenis Campbell mas, satu pasang itu range-nya 2 sampai 11 ekor. Nah tapi dari 11 ekor juga itu ada yang mati mas, ada yang kayak cacat, dimakan induknya juga bisa. Itu waktu itu yang kita rekor itu sisa 8. Kemudian kalau yang lainnya rata-rata itu sekitar 5 lah mas. Untuk jenis winter itu nggak sebanyak Campbell sih, karena dia untuk beranaknya juga membutuhkan waktu yang lama, dan jumlah anakannya juga kalau winter itu nggak sebanyak Campbell. Mungkin rata-rata saya bilang itu kalau winter itu 3-4 lah, bahkan kadang mungkin 2. Kalau yang mati itu biasanya ada yang dimakan indukannya, ya itu biasanya karena cacat. Nah mungkin kan dari induknya sendiri itu berpikir bahwa dia nggak bisa bertahan lama, jadinya sama dia itu dimakan. Lagi kalau misalkan kita telat ngasih makan nih mas, nah itu juga bisa indukannya itu makan anaknya. Kalau untuk perlakuan sendiri untuk hamster yang memang dia beranak itu dari segi makanan kita berikan makanan yang lebih banyak, tentunya juga persediaan dia untuk menyusui juga. Keunikan hamster itu sendiri dia adalah hewan yang perawatannya satu mudah,
Kemudian di sisi lain dia juga hewan yang istilahnya tangguh. Dia termasuk hewan yang jarang sekali terkena dengan hama. Terus kemudian dari segi warna juga, dia warnanya kan beragam, tentunya juga menarik untuk kita sebagai penghobi lah istilahnya, ataupun orang awam biasanya untuk memelihara. Kemudian dari segi tempat kandangnya itu sendiri, dia tidak memerlukan kandang yang besar, sehingga banyak sekali yang memang tertarik Mas dari melihat keistimewaan hamster itu sendiri. Terutama anak-anak, mereka senang sih Mas main dengan hewan-hewan yang istilahnya bisa dipegang, kemudian dia itu ramah. Untuk menjaga warnanya agar tetap seperti itu sebenarnya cukup dari nutrisi makanannya itu sendiri aja sih Mas. Karena sebenarnya ketika kita mengganti kandang itu kan alasnya itu udah bersih, misal kita kasih zolit, itu si hamster sendiri itu udah kayak guling-guling di pasirnya itu sendiri. Nah itu secara nggak langsung tuh dia udah membersihkan badannya sendiri. Kemudian kan ada kotorannya ya Mas, alasnya itu. Nah dari kotoran hamster sendiri itu kita jadikan di satu tempat ataupun plastik lah seperti itu. Biasanya di lingkungan kami sudah ada petani yang mengambilnya. Nah itu mereka bisa olah atau mereka gunakan untuk pupuk. Kalau pemasarannya kita menggunakan Facebook atas nama saya Erina Alfaiza, kemudian juga dari Instagram ada Hamster Zigen, kemudian dari suami sendiri juga, suami juga semangat dia memasarkan baik lewat WA, kemudian lewat Facebook beliau juga. Nah intinya kalau dari usaha yang memang kami lakukan, artinya kerjasama antara saya dan suami gitulah Mas. Karena keberhasilan yang memang kami raih saat ini bukan murni dari saya seorang, tapi juga dari support, dukungan dari suami, dari keluarga, dari teman-teman sekitar, teman semuanya lah. Yang saya rasakan adalah keberkahannya sih Mas. Saya tuh terkadang sampai terus terang guys, saya tuh kadang sampai istilahnya nggak menyangka yang dari mulanya memang awal mulanya hanya memiliki 2 pasang, kemudian bertahap sampai saat ini memiliki Masya Allah begitu banyak. Kita juga memiliki banyak reseller, kemudian pelanggannya juga dari luar kota itu banyak yang kesini. Nah keberkahan dari Hamster Zigen itu sendiri adalah kita juga bisa berbagi sih Mas dari keuntungan hamster itu sendiri. Ibaratnya kita memiliki keuntungan 100%. Nah itu tidak murni terus itu kami gunakan untuk kami pribadi enggak, tapi yang utama bagi kami adalah kami berusaha untuk menyisihkan 30-40% itu kami sedekahkan, baik itu bisa kita berikan ke Jumat Berkah yang kita wujudkan ke makanan, atau mungkin kita bisa berikan ke memang orang yang memang sepantasnya mendapatkan itu. Untuk pengelolanya seperti kami memang tidak mengambil banyak sih Mas istilahnya, karena keberkahan kami itu kami merasa itu nggak hanya sebatas materi saja. Semoga usaha ini bisa membawa saya, suami dan keluarga saya bisa mencapai ke Baitullah, sehingga kami memilih nama Hamster Zigen. Intinya jangan pernah merasa bahwa ini nggak berhasil, aku nggak cocok nih di usaha ini. Jangan pernah berpikir seperti itu. Pilihan yang kita ambil pasti ada resikonya, tetapi ketika kita yakin, kita serahkan juga sama Tuhan kita, pasti semua juga ada jalannya. Teman-teman yang pengen usaha hamster bisa kunjungi ke kediaman kami, kemudian dari nomor bisa WA ke nomor saya 0852 5749 8946, atau juga bisa WA ke suami saya nomornya 0816 682 591. Akhir kata, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton YouTube ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, memberikan sebuah inspirasi bagi semuanya. Dan terakhir, tetap semangat, jangan lupa bersedekah, jangan lupa berbagi, sertakan Tuhanmu di setiap usahamu. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Jejak Rezeki, karena di situ banyak sekali inspirasi yang bisa membantu kita semuanya. Terima kasih.